Pemirsa, berikut pernyataan resmi dari Ketua KPU Hasyim Asyari usai ia mendapatkan informasi mengenai pemecatan dirinya sebagai Ketua KPU yang disampaikan oleh DKPP pada sore hari ini. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu, dan sebagaimana diketahui substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah bergabung bersama dengan mantan Ketua KPU RI, Bapak Ilham Syahputra. Pak Ilham Syahputra, ini jelas mengagetkan kita semua, tapi dari sumber yang Bapak dapatkan, kebenaran, kesahihan informasi ini seperti apa Pak sebenarnya Pak? Apakah memang betul apa yang disebutkan, diucapkan oleh Ketua DKPP tadi Pak? Ya, saya kira DKPP sudah memutuskan ya, Mas ya. DKPP sudah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan dan bukti-bukti yang sudah disampaikan pada persidangan DKPP. Jadi saya kira DKPP punya pertimbangan kuat, punya masukan-masukan atau kemudian bukti-bukti persidangan yang kuat sehingga bisa memutuskan seperti yang diputuskan pada hari ini. Kalau Bapak sendiri dan juga mungkin kolega-kolega yang pernah mengabdi di KPU merasa shock tidak dengan keputusan ini? Ya, saya kira sekali lagi ya, apapun yang terjadi memang ini menjadi persoalan bagi lembaga. Ya, karena kan KPU ini kan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang memang penting untuk dijaga integritasnya, penting untuk dijaga keprofesionalitasannya. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi saat ini tentu sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa DKPP sudah memutuskan. Kalau saya pribadi, saya tentu prihatin dengan apa yang terjadi di kelembagaan KPU ya, sehingga bisa terjadi seperti ini. Dan tentu ini harus betul-betul diperbaiki ke depan dan menjadi bahan evaluasi kita bersama. Pak Ilham, ini dalam putusannya dari DKPP menyebutkan bahwa mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Pak Ilham Syahputra. Iya. Dari interaksi Bapak dengan Ketua KPU RI dengan Hasyim Asyari, apakah betul sudah mengarah ke tindak asusila yang tidak bisa ditolerir sama sekali sebagai seorang pejabat? Saya tidak bisa berkomentar soal itu ya, saya kira karena memang ini adalah putusan berdasarkan persidangan beberapa kali oleh DKPP, dan DKPP tentu sekali lagi punya pertimbangan kuat, punya bukti-bukti kuat ya terhadap apa yang diadukan oleh saudara korban ini, korban susila ini. Sehingga saya tidak bisa berkomentar apakah kemudian ini benar terjadi atau tidak. Tetapi mungkin nanti teman-teman TV One bisa meminta risalah persidangannya, apakah nanti akan dibuka oleh DKPP atau tidak. Karena memang persidangan kasus ini diputuskan tertutup oleh DKPP. Pak, dengan kondisi seperti ini, biasanya ketika sudah diberhentikan oleh DKPP sebagai Ketua KPU, apakah yang bersangkutan hanya dipecat dari posisinya sebagai Ketua KPU atau masih bisa menjadi komisioner sampai dengan selesainya masa jabatan? Putusan DKPP tadi sudah sangat jelas menyatakan bahwa yang bersangkutan dipecat dari ketua dan anggota KPU Republik Indonesia. Oleh karenanya beliau tidak lagi hari ini, putusan ini kan berlaku hari ini gitu ya. Beliau sudah dimisioner dari ketua KPU dan anggota KPU RI. Nah, dalam putusan KPU juga disebutkan putusan DKPP juga disebutkan bahwa Presiden dapat menindaklanjuti putusan ini selama 7 hari ke depan. Nah, tentu nanti Presiden akan mengeluarkan putusan pemberhentian ini ya berdasarkan hasil putusan DKPP.
diberikan waktu selama 7 hari, baru kemudian nanti SK itu keluar oleh presiden. Nah sekarang persoalannya kemudian anggota KPU yang tersisa saat ini harus memilih ketua ketua, harus memilih ketua untuk memimpin atau kemudian menjalankan roda organisasi KPU ini. Ke depan sudah ada persiapan pilkada tahun 2024. Kemudian saat ini juga ada PSU DPD di Sumatera Barat dan beberapa PSU lain di 36 tempat yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang harus dikerjakan oleh KPU. Oleh karenanya menurut hemat saya ini harus segera diputuskan apakah entah itu ketua definitif atau ketua PLT ketua terlebih dahulu agar kemudian jalannya organisasi KPU ini bisa berjalan dalam melakukan persiapan-persiapan pekerjaan mereka yang tadi saya sebutkan. Pak Ilham, ini soal waktu, Bapak sudah menyebutkan timeline bahwa urusan untuk pilkada ke depan jadwalnya begitu padat. Tapi kalau kita baca dari uraian fakta antara pengadu dan juga teradu, ternyata kejadiannya pada 3 Oktober 2023. Lantas kenapa sekarang diputuskan, Pak? Di waktu setelah Pilpres berlangsung. Apakah ada muatan lain atau murni objektivitas dari DKPP, Pak Ilham? Ya, saya tidak bisa berandai-andai ya, tetapi saya kira DKPP punya pertimbangan tertentu kenapa baru sekarang kemudian dilakukan proses persidangannya dan baru diputuskan hari ini. Saya tidak bisa mengira-ngira ya, tetapi memang mungkin karena persiapan pemilu yang sudah dekat ketika itu gitu ya, sehingga mungkin untuk tidak ada persoalan ke depan terhadap penyelenggaraan pemilu ini ditunda terlebih dahulu, atau bagaimana saya juga tidak bisa mengira-ngira. Mungkin nanti bisa langsung berkomunikasi dengan ketua atau anggota DKPP. Ya Pak, biasa kan kalau ketika sebuah kasus besar menimpa seseorang dalam posisi penting, ketua KPU adalah posisi penting di negeri ini, begitu. Kenapa baru munculnya kasus ini kita mendengar sekarang, Pak? Sebelumnya ini kasusnya gimana sih, Pak? Yang Bapak ketahui, Pak Ilham? Ya, saya nggak tahu banyak sebetulnya terkait dengan kasus ini ya, Mbak ya. Tetapi ketika sekali lagi DKPP sudah memutuskan, tentu ini pertimbangan-pertimbangan dari DKPP sudah punya bukti-bukti yang kuat, pertimbangan-pertimbangan yang kuat dari saksi-saksi yang ada dan tidak dihadirkan dalam persidangan. Yang saya tahu itu sih kemudian, tetapi saya tidak bisa kemudian mengira-ngira gitu ya terkait dengan apa yang terjadi dengan kasus ini, seperti itu. Pak Ilham, ini ranahnya apakah sebatas jabatan yang ditanggalkan, tidak lagi menjabat sebagai ketua KPU, atau bisa dibawa ke ranah pidana, Pak, kalau sampai tindak asusila seperti ini? Ya, saya kira ini sangat tergantung kepada si pengadu apakah akan membawa persoalan ini kepada tindak pidana. Ke pidana gitu ya, bisa dilaporkan ke polisi, diproses secara hukum pidana. Ini sangat tergantung kepada sang korban ya, yang sudah mengeluarkan, saya tadi membaca di WA sudah tersebar konversi pers beliau terhadap putusan DKPP ini. Oke, Pak, ini kan kalau kita baca ya dari media yang sudah beredar, diketahui Hasyim diadukan seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindakan dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim Asyari juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Nah, kalau bicara soal PPLN dengan ketua KPU, sebesar apa sih sebetulnya kalau yang Pak Ilham ketahui dan juga sepengalaman Pak Ilham gitu melihat sebesar apa sih ketergantungan antara relasi kuasa dengan PPLN dengan katakanlah ketua KPU? Kan mereka bukan pegawai tetap dari sebuah perusahaan ataupun instansi. Selesai pemilu ya biasanya tugas mereka juga selesai. Seperti apa sih relasi kuasanya sampai kayaknya nih perempuan terjebak dalam kondisi seperti itu dan tidak bisa menolak paksaan dan ajakan dari ketua KPU seperti yang disampaikan DKPP? Ya, hubungannya hubungan pekerjaan ya Mbak, hubungan hierarkis. Jadi PPLN ini sama seperti mungkin KPU provinsi atau KPU kabupaten kota, bahwa kita punya hubungan hierarkis. Kemudian mereka dibentuk berdasarkan SK dari KPU Republik Indonesia. Kalau dalam undang-undang KPU jelas sekali adalah sangat hierarkis antara KPU RI, KPU provinsi, PPLN, KPU kabupaten kota. Itu seperti itu. Nah, jadi memang ketika terjadi peristiwa ini, saya tidak tahu apakah ini bagaimana prosesnya, saya tidak tahu juga. Tetapi ini terjadi. Tetapi
pengalaman saya ketika itu tentu ya relasi kuasa atau hierarkis itu tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, persoalan-persoalan pribadi, tetapi lebih kepada memang hubungan kerja seperti itu. Baik, terima kasih informasinya mantan Ketua KPU RI Bapak Ilham Saputra sudah bergabung di Kabar Petang. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada penjelasan dari kedua belah pihak.